Halo, Capricorn. Wah, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Capricorn. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya bercat Capricorn. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Ini mungkin vice versa ya, bisa terbolak-balik. Dan timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Dan ya, menunggu responnya harap sabar ya. Karena antri, oke? Buat yang mau reading, konsul, dan sebagainya. Oke lah. Jadi kita cek energi Capricorn ya, dan orang yang dealing sama Capricorn ya. Kita cek juga ya perasaan dia, energi dia gitu ke kamu. By the way, happy birthday ya Capricorn. Cie. Oke. Kita lihat ya. Ya. Ini ada card woman holding a heart. Wah, man holding a coin. Sini aku lihat ada energi, mungkin sesama earth sign ada ya, sesama Capricorn, mungkin ada Taurus, Virgo. Ini ada elemen air juga ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang strong ini Cancer, Virgo ya. Ada Gemini, Aries ya. Oke, bisa energi saja. Nanti kita lihat lagi yang muncul. Jadi kalau aku lihat, ini bisa kamu sih, tapi bisa vice versa ya. Bisa aja ini dia, karena ini general. Tapi kalau misalkan ini kamu, jika ini kamu, aku ngelihat kamu tuh sayang banget sama seseorang ya. Ada orang yang sangat kamu cintai, padahal ya coba kamu pertimbangkan, coba kamu pikirkan, orang ini pernah nggak sih nyakitin kamu atau sering nyakitin kamu gitu. Ini bisa vice versa. Jadi sebenarnya orang yang disayang ini ya sering bikin kamu kecewa. Ya, dia memang membekas di hati kamu ya. Dia membekas banget di hati kamu, tapi ya yang dia lakukan ke kamu, aku rasa banyak hal yang toksik ya, hal yang negatif. Bahkan ya kamu pernah merasa sedih, sesedih-sedihnya karena koneksi dengan orang ini ya. Ya apalagi kalau kamu udah ngelakuin yang bagus, yang baik ke dia, kamu mungkin udah ngelakuin yang positif, kamu udah sayangi dia dengan tulus, kamu mencintai dia dengan sepenuh hati mungkin selama ini. Tapi apa yang dia lakukan ya, dia nyakitin kamu gitu. Bisa vice versa. Karena ada broken heart di sini. Sakit sesakit-sakitnya, sedih sesedih-sedihnya. Akhirnya ya udah. Mungkin emang kamu harus fokus lah sama dirimu dulu. Fokus aja dulu sama dirimu sendiri. Fokus kerjalah, fokus bisnis. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Bangun hidupmu, bangun kualitas dirimu. Ya, itu bisa bantu kamu healing juga. Itu bisa membantu untuk menyembuhkan luka hatimu, ya. Jadi aku merasa di sini kamu bisa loh memotivasi dirimu sendiri ya. Ya beberapa kalian mungkin karena kamu
kamu lebih kayak mencari pencerahan mungkin ya. Kamu cari pencerahan di tarot kah? Kamu cari pencerahan dengan hal-hal spiritual. Beberapa ya kamu memang harus mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa supaya kamu menyerahkan semuanya ke yang di atas gitu. Soalnya apa ya, kadang kita merasa kita udah melakukan yang terbaik gitu. Kadang kita merasa kita udah totalitas, tapi kenapa semua ini tidak sesuai dengan harapan? Ini bisa dalam hal apapun ya. Entah dalam percintaan, kerjaan, usaha, atau kamu ke temanmu, kamu ke keluargamu, kamu udah totalitas, tapi ternyata mereka begitu, dia begitu, nyakitin hati ya. Berarti udah saatnya kita menyerahkan semuanya sama yang Maha Kuasa. Ya mungkin kita selama ini hanya mengandalkan diri sendiri gitu. Padahal kita kan harus mengandalkan yang di atas, mengandalkan Tuhan gitu. Ya, seperti itu Kak. Okay? And then aku merasa ya akhirnya kamu kembali ke dirimu sendiri, kamu kembali ke jati dirimu. Kamu tahu bahwasanya kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita tidak bisa selalu terlihat baik-baik saja. Kita nggak bisa selalu terlihat, ya masa kita terus sih yang bahagian orang, masa kamu terus sih yang berusaha totalitas ke dia, sedangkan dianya itu apa yang dia lakukan gitu. Oke, hidup harus balance, harus seimbang. Mungkin ini alarm buat kamu ya, supaya kamu tuh ingat, kamu tuh sebenarnya pantas dicintai, kamu pantas disayangi. Jadi jangan hanya sekedar fokus ke orang lain, tapi fokus juga ke dirimu sendiri. Gitu. Oke, ini bisa vice versa. Tapi aku rasa ada loh sebenarnya orang yang kehilangan kamu, say, ya. Entah di sini dia udah sadar, udah menyakiti kamu, karena ada energi kesedihan di sini ya. Seseorang yang sedih mungkin atas perpisahan kalian. Mungkin ada yang sedih karena udah berkonflik sama kamu, sedih, udah konflik batin dengan kamu, ya. Sedih gitu ya, karena nggak bersama kamu, apalagi kalau nggak komunikasi ya, gitu. Ya mungkin ada yang merasa bersalah sama kamu, merasa kayak ya aku udah menyakiti kamu gitu. Apalagi ini kan aku bikin video di Januari ya, tapi ini bisa timeless sih ya. Mungkin beberapa waktu ini banyak yang ingat sama kamu, entah siapa gitu yang pernah spesial di hidupmu, itu ingat sama kamu. Apalagi kalau orang itu tahu ulang tahun kamu ya, entah temanmu sendiri, keluargamu, atau ya itu orang yang menyebalkan atau siapalah itu ya yang pernah hadir di hidup kamu. Kayaknya ada yang ingat ulang tahun kamu, terus dia kayak ingat-ingat kamu ulang tahun deh hari ini misalnya, atau hari apa. Aku ingat deh kebaikan kamu gitu. Kamu pernah dulu kayak giniin aku, kamu pernah baik gini sama aku, maksudnya ya, kamu pernah sayang gitu sama aku, tapi semua tinggal kenangan gitu. Ada yang sedih gitu kayak ya seandainya masih jaga komunikasi pasti kan bisa ngapain gitu ya di hari ulang tahun kamu. Tapi ya mau gimana, ini kan ada orangnya gengsi parah lah, ego parah gitu. Jadi ya itulah, dia mungkin gak baik sih untuk kamu, makanya dia dijauhkan dari kamu. Mungkin semesta merasa ya dia hanya pengalaman hidup, hanya pelajaran hidup buat kamu. Tapi ini beberapa ya mungkin begini dulu, karena ini ada kemungkinan salah satu dari antara kalian ini ada yang bergerak ya, entah berjuang atau memang ada nanti yang memperjuangkan kamu untuk bersatu sama kamu ya. Kita lihat perasaannya ke kamu, Capricorn. Bisa vice versa. Nah, attachment. Kamu dealing sama orang yang bertopeng, banyak manipulasinya, banyak bohongnya. Ya beberapa dealing sama orang yang gitu, egoisnya gede banget, egonya besar ya.
dia dia mengabaikan kamu. Dia udah cuek sama kamu. Entah saat itu ya, atau masih terjadi. Nah, orang ini biarin kamu gitu aja. Oke? Jadi, aku ngerasa, ya ini bisa vice versa. Bisa kebalik. Yang jelas ini ada seseorang yang dia selama ini bertopeng gitu. Sebenarnya banyak ketidakjujuran dia. Banyak mungkin yang dia tutupi. Atau dia belum jujur sama kamu. Dia susah banget terbuka sama kamu. Ya, entah siapa ini. Bisa orang lama, bisa orang yang fresh atau yang pernah hadir lah di hidup kamu. Tapi beberapa dealing sama orang lama, karena di sini aku ngerasa ada yang belum bisa move on, ada yang belum bisa melupakan semuanya. Ini bisa aja dia yang susah move on dari kamu atau kebalik. Tapi ini ada yang mirror ya, ada yang cerminan. Jadi kayak sama-sama masih susah loh move on ya. Ya pada akhirnya dia kembali ke jati dirinya juga seperti kamu. Dia kayak membuka topengnya. Dia udah gak bisa bohongnya dirinya sendiri. Ya memang dia sayang sama kamu, cuma dia ikuti hal-hal duniawi. Dia ikuti ya egonya dia ikuti pemikiran dia. Ini ya kalian berdua juga aku rasa nih ada orang lain, ada pihak lain ya. Itu. Ada pihak lain yang mempengaruhi. Ini bisa dia dipengaruhi nih sama temannya, atau dia dipengaruhi sama keluarganya, ibunya, bapaknya, atau siapa ya. Atau dia tuh punya ambisi, atau dia punya ya keinginan hal-hal duniawi gitu loh, kayak mikirin materi, uang, mikirin ya harta tahta kayak gitu ada beberapa. Jadi kamu dicuekin, kamu pernah diabaikan, atau dia merasa kamu bukan prioritas gitu. Tapi di sini kayak ini kartu terakhir ini yang berkesan banget ya. Karena aku ngelihat di sini kalau misalnya benar-benar udah nggak deket ya, udah nggak bicara, ya kamu nggak perlu lagi menyadarkan dia, karena orang ini tersadar sendiri. Memang ada energi semesta yang menyeimbangkan semuanya. Ya, semua kan tentang tabur tuai. Jadi, ya aku merasa entah kamunya sekarang udah mulai melepas, atau kamu udah mulai cuek, kamu cuekin dia, kamu udah mulai cuek, bodo amat sama semuanya, bodo amat sama temen lah, sama ya siapa yang kamu rasa toxic gitu ya. Kan ada aja di lingkungan pertemanan, kerjaan, di lingkungan keluarga, saudara atau apa tuh kan ada aja yang kayak toxic gitu. Ya kamu udah mulai cuek sih. Nah, kamu mencintai dirimu, kamu sayangi dirimu, kamu fokus sama dirimu. Saat kamu cuek, ini satu persatu orang nyariin kamu. Gitu. Semua itu tentang balancing ya, keseimbangan. Jadi sebenarnya kalau kita menggebu-gebu banget terhadap sesuatu atau seseorang itu semakin menjauh. Tapi coba kamu lebih kayak ikhlas gitu, lebih kayak berdamai dengan keadaan. Harusnya kayak kita tahu limit kita tuh ada, batas kita tuh ada. Ada saatnya kita itu bisa baik ke orang, servis orang gitu. Ada saatnya kita mendengarkan semuanya atau kita peduli dengan semuanya. Tapi ada saatnya juga kita fokus ke dalam diri kita. Nah, saat kamu fokus gitu ya, kerjain apa yang bisa dikerjain, ya lakuin apa yang bisa dilakuin. Kamu mungkin ya mulailah cuek gitu. Ya ini satu persatu nyariin kamu. Bahkan ada nih yang ingat ulang tahunmu. Ya. Gitu. Ini bisa vice versa dan mungkin beberapa aja yang cocok. Cuma ini kalau misalnya kamu orang yang paling loyal ya. Kalau misalnya kamu orangnya penyayang, apalagi kalau kamu orangnya sabar. Ya nggak tahu ya, di beberapa waktu ini aku ngerasa kayak ada seseorang yang dia inget terus sama kamu. Teringat terus sama kamu, kayak merenung. Nah di sini ada energi perenungan. Sebesar apapun egonya,
seangkuh apapun orangnya, ya. Di sini ada energi semesta yang kayak membuat dia teringat lagi sama kamu. Jadi kayak ingat-ingat kebaikan kamu gitu loh. Terus kayak ya dia pernah ngerasain disayangi oleh kamu. Cuma sekarang dia rasa kayaknya udah susah ya taklukkan kamu. Beberapa di sini ngerasa kamu udah fokus ke depan gitu. Atau ya kamu udah mulai cuek kah? Atau ya kedepannya kamu tuh udah mulai ya belajar melangkah ke depan. Jadi saat kamu melangkah ke depan, ini banyak yang ngejar kamu dari belakang. Makanya energi masa lalu itu bisa aja menghantui kamu lagi. Entah tiba-tiba kamu bermimpi seseorang, atau ya nggak ada angin, nggak ada hujan, kok ingat orang ini lagi, padahal kan menyebalkan gitu. Atau ada aja sih tanda-tanda yang kamu lihat, kamu dengar, yang membuat kamu teringat sama dia. Ya gunainlah intuisimu ya. Atau kamu cek energinya di tarot, mungkin bisa membantu kamu dapat pencerahan. Karena aku ngeliat di sini ada sih yang mau kembali ya. Ada yang gagal move on dari kamu. Ada yang gagal lupain kamu. Cuma memang ini masalah itu ada dalam dirinya sendiri. Ya, entah dia memang punya isu tentang mentalnya, egonya, ketakutannya, kecemasannya, atau dia tuh pelin-pelan, dia tuh nggak ada pendirian, mungkin ada isu tentang keluarga, punya keluarga, orang lain, tentang harta tahta yang aku bilang tadi itu ada. Oke, kita lanjut. Itu ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Nah, ini strong di Aquarius sama Scorpio ya. Ada Leo, Sagittarius sama Aries. Sesama Earth ada ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ini strong di Aries. Oke. Capricorn juga strong ya. Jangan-jangan ada sesama Capricorn. Jadi kalau sama-sama Capricorn, cek aja gitu kayak Sun, Moon, Rising, Venusnya gitu ya di astrologi.com. Mungkin Sun kalian sama-sama Capricorn, tapi kan Rising, Venusnya belum tentu sama. Jadi bisa lihat zodiak lain. Itu kalau sesama Capricorn ya. Sekedar info, say ya. Jadi ya aku ngelihat kamu akan belajar move on ya. Kamu akan belajar berdamai dengan keadaan. Kamu akan belajar ya ternyata dia itu hanya pelajaran hidup, hanya pengalaman hidup buat aku. Ya dia hanya bagian dari perjalanan hidup saya. Nah, beberapa kali yang ngerasa gitu. Terus ya beberapa kalian kamu bisa loh menemukan orang yang lebih baik, bahkan yang mau lebih komitmen sama kamu. Ya beberapa ini ada yang mau nikah ya, atau rezekimu bentar lagi mau nikah, entah sama siapa gitu ya. Ya bisa aja sih sama orang yang kita bahas tadi, karena ada perenungan, bisa aja orang yang itu menjadi lebih baik, jadi kayak layak didekatkan ke kamu lagi, untuk komitmen sama kamu lagi. Tapi bisa juga ya, yang jelas orangnya lebih baik lah kalau yang lain ya. Tapi di sini aku rasa apa ya? Kamu juga harus pelan-pelan lah ya. Jangan terlalu menggebu-gebu. Jangan karena hanya desakan society ya. Desakan society itu kayak omongan orang, pengaruh orang. Ya umur segini harusnya nikah, bla bla bla. Nah, itu kan standar manusia gitu ya. Lihat juga lah ke dalam dirimu. Bisa aja kan orang mempengaruhi kamu lah, atau kamu rasa teman-temanku gini, keluargaku gini, atau ya demi kebaikan bersama, bla bla bla. Nah itu coba kembali ke dirimu dulu lah. Kamu nggak pengen gitu bahagia? Jadi ya mending pelan-pelan gitu kak ya.
Apalagi kalau kita mau langgeng sama seseorang, kita harus pastikan dulu kita seimbang dengan dia. Seimbang dalam arti ya, kamu mau berjuang, dia pun mau berjuang. Kalau sama-sama mau berjuang, ya itu bagus sih kalau bersatu. Ya. Dan sini banyak pilihan. Aku rasa nanti yang datang ke kamu tuh gak hanya satu orang, bisa aja beberapa orang. Jadi ada orang masa lalu, ada orang baru pun yang mau mendekat ke kamu. Ini kamu mungkin di 2022 makin kece ya, say, gitu. Mungkin kamu makin keren di tahun ini. Aku rasa ya kerjaanmu, karirmu, usahamu atau apa gitu, kamu makin bagus. Setidaknya kamu tuh makin cantik ya. Ini aku lihat kamu di sini makin ganteng kah atau makin menarik. Jadi banyak gitu yang suka sama kamu. Jadi kamu harus memilih yang terbaik di antara mereka. Ya bisa aja tawaran-tawaran lain pun banyak ke kamu. Soal kerjaan, usaha, kayak ya banyak pilihan-pilihan. Jadi ya pilihlah yang terbaik untukmu ya. Terus apa ya, di sini aku ngelihat ya kamu seimbangkanlah logika sama perasaan. Jangan terlalu dikit-dikit pakai perasaan supaya jangan mudah kasihan ya. Ya harus pakai logika juga lah. Tapi jangan berlebihan juga pakai logika. Takutnya kamu terlalu keras sama dirimu sendiri. Apalagi kalau keras ke orang lain kan, ya janganlah begitu. Oke? Ya intinya kamu memang ini harus ambil keputusan tahun ini ya, yang terbaik buatmu. Baiklah. Ini ada energi Capricorn lagi ya. Ini strong Cancer ya. Leo, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Strong lagi nih Aquarius ya. Ada Gemini juga strong. Leo lagi. Ada Pisces ya, itu strong. Dengan Cancer, ada Virgo. Sagittarius ya, juga strong. Kita lihat lagi yang strong di sini, ada Taurus ya. Taurus. Oh ya, Scorpio. Baiklah. Ada apa ini Scorpio muncul terus ya? Oke, jadi ini perasaan dia ya, energi dia itu klarifikasinya lagi tuh kayak ya aku rasa memang ada gitu orang yang tahun ini takut kehilangan kamu ya. Ini mungkin setelah kamu mulai menjauh sih, coba kamu cuek aja gitu ya buat orang yang nyakitin gitu ya. Karena orang yang nyakitin itu kan sebenarnya orang yang bikin dosa. Jadi kayak ya jangan kasih celah gitu ya. Ya aku ngerasa aja di tahun ini mungkin kamu lebih banyak cuek, lebih banyak let go, melangkah ke depan, fokus aja sama impian dan cita-citamu. Atau kamu fokus ke keluargamu, ke lingkunganmu, kerjaanmu atau apa. Tapi di sini ada yang ngerasa ya nggak mau sih kalau kamu cuek. Ya aneh sih. Ini ada yang memang dia tuh suka sama kamu kah? Atau ada yang kagum, ada yang cinta, sayang, bahkan obsesi sama kamu. Ini ada orang yang obsesi banget ya, berhasrat banget. Mungkin besar gairah seksualnya sama kamu. Apalagi kalau kamu makin cakep ya tahun ini. Ya aku rasa orang ini nggak mau sih melepaskan kamu. Ini sih orang yang udah menjauh atau sudah jaga jarak dengan kamu. Ada hubungan yang menggantung, tapi di sini dia speak up, dia komunikasi lagi sama kamu. Jangan-jangan ada yang basa-basi nih nanti ya, komunikasinya sama kamu. Kayak nanya kabar lah, beginilah, begitulah, dengan motif tertentu. Misal ya, memang pengen deket lagi sama kamu. Tapi memang nih ada yang mendekat tuh karena butuh ya. Karena ngerasa kamu yang baik, jadi ya dia mau manfaatin lagi kebaikanmu gitu. So ya aku ngerasa di sini
memang ada yang berharap sama kamu, ya. Tapi gini loh, ya kamu juga harus kendalikan dirimu. Jangan karena ada orang berharap sama kamu jadi kayak berharap juga gitu sama dia, ya. Karena ini kan ada beberapa yang mau mendekat ke kamu, dan tidak semuanya kan itu bagus, ya. Paling hanya satu yang kayak terbaik gitu buat kamu nantinya. Atau memang kalau kamu rasa sama sekali semua nggak bisa dipercaya, ya mending fokus aja dulu sama dirimu. Kan kalau kamu udah perbaiki kualitas hidupmu, naikin karirmu, naikin keuanganmu, naikin bisnismu, ya siapa sih nanti yang nggak berjuang? Pasti kan ada yang berjuang nantinya ke kamu. Ya jadi ya ini lebih kayak perbaikan diri dulu lah gitu ya. eh Perbaikan diri, memperbaiki kualitasmu supaya ya kamu dealing dengan orang yang berkualitas juga gitu. Kan capek kan dealing sama orang toksik terus. Ya gitu. Terus aku ngerasa nanti ketika kamu udah dapatkan sesuatu yang lebih baik, ada aja yang iri, ada aja yang cemburu, yang jealous sama kamu, ada yang iri dengki sama kamu nantinya. Beberapa kalian dealing sama orang yang sensitif, atau dia tuh sensi loh, kayak mudah emosi gitu. Jadi kalau dia lihat kamu lebih baik, lebih bahagia, dia tuh sewot ya, dia nggak terima. Ini bisa dia, bisa temanmu atau keluargamu sendiri, itu kan ada yang iri, ada yang dengki sama kamu. Ya di sini pesan semesta, sebenarnya kamu cukup lah fokus kepada hal yang positif saja. Ya siapapun yang nggak suka, ya namanya juga hidup ya. Yang kita lakuin kadang juga semuanya serba salah. Nggak semua juga orang bisa suka sama kita. Kita nggak bisa membuat semua orang bahagia kan. Jadi ya jadilah dirimu sendiri. Fokuslah sama dirimu sendiri. Jadi diri sendiri di sini ya, supaya kamu tuh menemukan pasangan sejati kamu ya. Jadi istilahnya kayak kamu yang selama ini hanya fokus tuh untuk menjadi apa yang dia mau, menjadi apa yang mereka mau, ya itu kan kamu nggak menemukan gitu jati diri. Jadi kalau sekarang memang saatnya jaga jarak dengan orang-orang toksik ya, kamu kembalilah ke dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri supaya yang benar-benar cerminan kamu yang mendekat gitu. Oke? Sekarang kita lanjut. Nih, ini ada kartu come to the aids. So ini outcome-nya. Mungkin ini sekaligus pesan semesta ya. Nah, di sini dibilang kamu tuh sebenarnya kuat, bahkan jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Beberapa kalian mungkin merasa apa bisa ya, kalau aku nggak sama dia gimana ya, atau kalau aku sama si ini gimana ya, aku ngerjain ini gimana ya, atau nanti gimana gitu ya. Nggak usah terlalu overthinking ya. Orang yang benar tetaplah benar, orang yang baik tetaplah baik ya. Kamu nanam baik, yang baik juga datang ke kamu. Sesimpel itu. Tabur tuai ya. Dan apa ya, aku sih ngerasa kalau kamu punya unek-unek terhadap sesuatu, kalau kamu merasa ada kebenaran yang harus terungkap ya, ungkaplah kebenaran itu. Ini bisa vice versa, bisa aja memang ada seseorang yang belum menjadi dirinya sendiri untuk kamu. Jadi ketika nanti suatu saat orang itu kembali atau dia menghampiri kamu, ya dia udah jadi dirinya sendiri ya. Aku ngerasain seperti itu. Terus kita nggak perlu bertanya kenapa begini ya, kenapa aku harus begitu, kenapa aku harus begini, karena itu semua bagian dari perjalanan hidupmu. Itu membuat jiwamu bertumbuh. Jadi sebenarnya kamu tuh udah pantas sih membuka lembaran baru untuk hidup yang lebih baik ya.
Kamu bisa kok menciptakan itu. Kalau kamu memang merasa kamu harus benar-benar selesai dengan seseorang, ya selesaikan baik-baik. Ya, kalau kamu masih bisa berjuang, berjuang gitu. Tapi kalau kamu rasa dia nggak ada etikat baik lagi, ya buat apa? Kadang kita mau menyelesaikan sesuatu dengan seseorang, tapi orang itu nggak mau, atau orang itu nggak jelas. Ya udah, berarti tugasmu udah beres lah gitu. Yang penting kamu udah niat gitu, kamu udah berjuang selama ini. Dan kedepannya ya percaya aja, ya kalaupun kita nggak bicara karma ya, namanya hidup kan tabur tuai, itu selalu ada ya. Kamu ngelakuin yang baik itu juga menghampiri kamu. Ini banyak banget tentang tabur tuai dari tadi ya. So, ya kalau kamu ngelakuin hal-hal baik, kamu tinggal tunggu aja. Karma baik ini satu persatu datang ke kamu. Bisa aja nanti makin banyak orang yang sayang sama kamu. Nanti pelan-pelan kamu akan lihat ternyata satu persatu orang akan suka sama kamu, akan mencintai kamu apa adanya, itu ada ya. Ya mungkin setelah kamu menjadi cahaya ya, setelah kamu menjadi sinar, jadi orang-orang gelap itu satu persatu menghampiri kamu untuk memperlakukan kamu dengan baik gitu. Bahkan mungkin dia ya, orang itu. Ya, jadi aku rasa begitu. So, di sini yang paling utama juga ya, kamu tuh harus lebih meningkatkan spiritualitas kamu. Semakin dekatkan dirimu sama Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita tuh sebenarnya kalau udah ngerasa capek, lelah, ya udah gitu. Kita serahin aja, serahkan semuanya sama Tuhan gitu. Supaya kita nggak hanya mengandalkan diri kita lagi. Karena capek juga kan hanya mengandalkan diri kita, padahal kita manusia biasa. Oke. Jadi ini untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bisa vice versa ya. Bisa kebalik-balik, bisa beberapa saja yang cocok, ambil yang bermanfaat aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.